Nah, oke, selamat siang Bapak dosen. Kami dari kelompok 10 struktur dari kelas struktur bertahun bertulang. Kami akan di sini akan menjelaskan tentang tugas 3 yaitu perancangan tower. Nah, adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah Pandi Wayanari Sutresna dengan akhiran NIM 147. Selanjutnya ada saya Imadari Livianita dengan akhiran NIM 148 dan Jordan Sabat dengan akhiran NIM 163. Oke, next. Dan berikut adalah soalnya dari rencana struktur tower, dan data material kami adalah F aksen adalah 20 MPa, FYL adalah 420 MPa, FV adalah 390 MPa. Dan untuk yang pertama kita akan menghitung dimensi dari baloknya. Untuk balok induk di sini untuk lebarnya kami mendapatkan 300 mm dan tingginya kami mendapatkan 400 mm. Oke, lanjut. Begitu juga untuk balok anak, tingginya kami mendapatkan 300 mm, tingginya kami mendapatkan 400 mm dan lebarnya kami mendapatkan 300 mm. Untuk dimensi flat, berdasarkan hasil kontrol rasio bentang bersih sumbu terpanjang dengan bentang bersih sumbu terpendek diperoleh kurang dari 2, maka plat yang kami gunakan adalah plat 2 arah. Untuk selanjutnya kami akan menghitung AFM pada AFM balok pada plat. Dan berikut adalah perhitungan untuk balok balok B, balok induk dan balok anaknya. Dan kami mendapatkan untuk AFM-nya adalah, okay, next George. Next. Lagi. Untuk kami mendapatkan untuk AFM-nya adalah untuk AFM-nya kami mendapatkan 4,672. Oke, next. Dan berikut adalah untuk dan berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan tadi, hasil preliminary untuk tebal 120 mm masih kurang, maka tebal plat yang akan kami gunakan adalah 125 mm agar sesuai dengan ketentuan SNI. Nah, untuk dimensi kolom berikut adalah perhitungannya. Oke, next George. Next. Dan berikut perhitungannya masih next. Dan hasil dari perhitungan tadi kita mendapatkan hasil sebagai berikut pada bagian diagram hasil penulangan tersebut. Nah, pada bagian diagram penulangan ini. Oke, next. Nah, untuk penulangan transversal balok B1 dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Nah, di sini ada kategori 4. Nah, dengan rumus seperti berikut. Berdasarkan hasil perhitungan kualifikasi
VU untuk daerah tumpuan, analisis geser itu masuk ke dalam kategori 4. Nah, perhitungan VS rencana itu menggunakan rumus VS sama dengan VU sebagai berikut. Nah, itu mendapatkan hasil 1,031 dikali 10 pangkat 5 Newton. Nah, di sini jarak tulangan geser. Nah, S min-nya mendapatkan hasil 172 mm, SP TMP-nya mendapatkan hasil 100 mm, SP LAP-nya mendapatkan hasil 150 mm. Nah, di sini IF S min-nya itu lebih kecil 600 mm. Itu oke, cek kembali. Nah, berdasarkan hasil itu syaratnya itu tidak kurang dari 600 mm, maka untuk daerah tumpuan ditentukan dengan cara trial dan error. Nah, di sini untuk menahan gaya geser itu memakai S pakainya 100 mm, sedangkan untuk daerah lapangan itu jarak S pakainya 150 mm. Nah, di sini luas tulangan geser AV VS dikali SP TMP itu mendapatkan hasil 76,865 mm. Nah, di sini AV VS-nya dikalikan SP LAP itu mendapatkan hasil 115,298 mm. Nah, itu diambil yang terbesar. Nah, di sini A teori TMP-nya itu mendapatkan hasil 76,865 mm. Di sini A teori LAP-nya mendapatkan hasil 115,298 mm. Nah, di sini D transnya itu mendapatkan 10 mm. Aktualnya mendapatkan hasil 78,54 mm. Nah, di sini jumlah kaki tulangan geser pada tumpuan itu N-nya itu menggunakan rumus A teori TMP per A aktual itu mendapatkan hasil 0,979. Nah, N pakainya itu mendapatkan hasil 2, AVTMP-nya mendapatkan hasil 157,08. Nah, pada lapangan N-nya itu sama mendapatkan hasil 1,468. Nah, N pakainya di sini 2 tetap aktualnya tetap 157,08 mm. Nah, di sini hitung nilai VS-nya berdasarkan luas aktual. Itu VS TMP-nya itu mendapatkan hasil nah, di sini luas nilai aktual. Nah, luas nilai aktualnya yaitu VS-nya mendapatkan hasil 2,107 dikali 10 pangkat 5. Nah, VS LAP-nya itu mendapatkan hasil 1,405 dikali 10 pangkat 5 Newton. Nah, di sini analisa daerah tumpuannya VN-nya dengan rumus VC tambah VS TMP sama dengan 2, mendapatkan hasil 2,892 dikali 10 pangkat 5 Newton. Nah, di sini analisis daerah lapangannya yaitu menggunakan rumus VN sama dengan VC ditambah VS LAP itu mendapatkan hasil 2,19 dikali 10 pangkat 5 N Newton. Nah, di sini jadi disimpulkan bahwa mendapatkan hasil daerah tumpuannya itu digunakan yaitu kalau di daerah tumpuan sama dengan 2D 10 sampai 100 mm.
Nah, daerah lapangan 2D10 itu sampai 150 mm. Nah, di sini tumpuannya, nah di sini ada tumpuannya. Nah, di sini adalah gambar detail balok tumpuan dan lapangan. Nah, di sini balok anak B2-nya itu FC Aksen itu mendapatkan 20 MPa, FY1 mendapatkan 420 MPa, FYV mendapatkan 350 MPa, nah, dan seterusnya sampai menghasilkan uh, tumpuan uh, pada tinjauan balok B2. Nah, next. Oh ini. Nah, oke. Penulangan tumpuan atas. MU TMP sama dengan uh, itu menggunakan rumus MU garis bawah max itu mendapatkan hasil 2,478 dikali 10 pangkat 7 N kali mm. Nah, di sini D-nya itu menggunakan rumus HB2 dikurang DC plus D trans ditambah 1 per 2 D long mendapatkan 344 mm. Nah, di sini Rn-nya itu mendapatkan hasil 0,776. Nah, Pmin-nya mendapatkan hasil 0,003. Nah, P-nya mendapatkan hasil 0,002 dan PB-nya mendapatkan hasil 0,85. Nah, di sini Pmin lebih kecil daripada P lebih kecil daripada P max, maka itu 0,003 lebih kecil daripada 0,029 dan lebih kecil daripada 0,015 itu maka dipakai P sama dengan 0,003. Nah, di sini ASP ATS itu mendapatkan hasil hitungan 309,6 mm 2. Nah, maka digunakan tulangan D12 dengan hasil 113,097 mm. Nah, di sini N-nya itu digunakan itu 4. Nah, digunakan 4D12 maka AS aktualnya itu mendapatkan hasil 452,389 mm. Nah, di sini menghitung A-nya itu mendapatkan hasil 37,256 mm. Dan penulangan tumpuan bawahnya itu ASP bawah itu mendapatkan hasil 154,8 mm. Nah, dan N itu bawahnya itu mendapatkan hasil 464,4 mm. Nah, maka digunakan 3D12-nya itu menggunakan AS aktual 464,4 mm. Next. Nah, penulangan lapangan atas. Nah, MU lapangan itu mendapatkan hasil 94,3771 itu KN MM itu kalau di Newton mendapatkan hasil 9,438 dikali 10 pangkat 7. Nah, Rn-nya mendapatkan hasil 2,954, Pmin-nya mendapatkan hasil 0,003, dan P-nya mendapatkan hasil 0,008. Nah, PB-nya mendapatkan hasil 0,85. Nah, di situ maka yang dipakai itu yang terkecil itu P-nya itu menggunakan 0,002. Nah, di sini menggunakan tulangan D12 dengan hasil 113,097 mm. Nah, di sini N itu mendapatkan hasil 1,825. Nah, N pakainya itu 2, maka digunakan 4D19-nya S aktualnya itu 226
0,195. Nah, A-nya mendapatkan hasil 18,628 mm. Nah, C-nya itu mendapatkan 21,915 mm. Nah, di sini C per D-nya itu 0,064. Nah, dan penulangan lapangan bawah itu maka digunakannya 3D19 karena ASP bawahnya itu 0,5, ASP atas 103,2. Nah, handle bawahnya itu 3, AS aktualnya mendapatkan hasil 309,6. Itu maka digunakannya 3D19 AS aktual 309,6 mm. Nah, tumpuannya, nah dari sini adalah diagram hasil penulangan. Nah, penulangan transversal balok B2, FC aksen sama dengan 20, FYV 390 MPa, D transnya 10 mm, D-nya 344 mm, dan satu itu faktor modifikasi untuk beton normal. Nah, VU-nya itu mendapatkan 64,276 kN. Nah, itu mendapat hasil 6,42 dikali 10 pangkat 4 Newton. Dan delta R-nya mendapatkan hasil 0,75, itu faktor reduksi. Nah, udah. Nah, kuat beton VC menggunakan rumus seperti berikut dan mendapatkan hasil VC-nya itu 7,846 dikali 10 pangkat 4 Newton. Nah, FR-nya itu menggunakan rumus seperti berikut dan mendapatkan hasil 2,873 dikali 10 pangkat 5 Newton. Nah, kontrol VU lebih kecil daripada VR. Itu seperti berikut dengan rumus seperti berikut. Nah, di sini itu memenuhi syarat. Nah, di sini klarifikasi nilai VU-nya itu sama analisis daerah tumpuan kategori 1 dengan rumus sebagai berikut. Nah, di mana kategori 3 itu VS min 1 sama dengan 2,861 dikali 10 pangkat 3 Newton. Nah, Fs min 2-nya itu mendapatkan hasil 3,612 dikali 10 pangkat 4 Newton. Nah, dipilih yang terkecil itu Fs min-nya itu mendapatkan hasil 2,861 dikali 10 pangkat 3 Newton. Nah, next kategori 4. Nah, kategori 4. Di sini sama menggunakan berikut berdasarkan hasil perhitungan kualifikasi FU untuk daerah tumpuan, itu analisis gesernya masuk kategori 4. Nah, perhitungan FS rencananya itu FS dengan rumus seperti berikut dan mendapatkan hasil 7,242 dikali 10 pangkat 3 Newton. Jarak tulangan geser S min 2D per 2 itu mendapatkan hasil 172 mm, SP TMP-nya mendapatkan hasil 100 mm, SP lapangannya itu mendapatkan hasil 150 mm. Nah, dan menggunakan rumus S min lebih kecil dari 600 mm. Nah, di sini luas tulangan geser yaitu AV-nya mendapatkan hasil 5,398 mm, AV TMP-nya mendapatkan hasil 5,398 mm, AV FS dikali SP lapangan itu mendapatkan hasil 8,097 mm. Nah, di transnya 10 mm, aktualnya 78,54 mm. Di sini diambil yang terbesar. Nah, jumlah kaki tulangan geser pada tumpuan yaitu N. N-nya mendapatkan hasil 0,069, N pakainya 2, dan
Afid TMP-nya mendapatkan hasil 57,08 mm. Nah, pada lapangan N-nya 0,103, N pakainya sama 2, AAV lapangannya sama 157,08 mm. Nah, sini hitunglah nilai V berdasarkan luas aktual. Nah, VSTMP itu mendapatkan hasil 2,107 dikali 10 pangkat 5 Newton. Nah, F lapangan mendapatkan hasil 1,405 dikali 10 pangkat 5 Newton. Nah, analisis kontrol kuat geser desain VN terhadap kuat geser limit PU itu analisis daerah tumpuannya VN mendapatkan hasil 2,892 dikali 10 pangkat 5 Newton. Nah, analisis daerah kapalnya VN-nya mendapatkan hasil 2,19 dikali 10 pangkat 5. Nah, di sini jadi dapat disimpulkan daerah tumpuannya 2D10 100 mm, daerah lapangan 2D10 daerah lapangannya 150 mm. Nah, di sini plat pendulangan plat WAR itu mendapatkan hasil 201,425 dan WL mendapatkan hasil 4,94. Nah, di sini momen unlimitednya itu mendapatkan hasil bahwa M1X-nya itu mendapatkan hasil 6,329 kN. Nah, Y-nya itu mendapatkan hasil 6,329 kN. MTX-nya mendapatkan hasil 15,672, MTY-nya sama 15,672, dan DX-nya mendapatkan hasil 79,mm. 79 mm. Nah, di sini DY-nya 67 mm. MUX-nya 6329, MUY-nya 6329 kN, MUY-nya tinggal ditambahkan menjadikan 15,672 kN. Next. Nah, di sini tulangan minimum dan maksimum. Pmin-nya itu mendapatkan hasil 0,003, PB-nya mendapatkan hasil 0,2, Pmax-nya mendapatkan hasil 0,15, M-nya mendapatkan hasil 24,706. Nah, perhitungan penularan arah X dan Y. MUX sama dengan 6,329 dikali 10 pangkat 6 Newton. Nah, RE-nya 3,756, P-nya mendapatkan 0,01, P-nya 0,002, B-nya 100 mm. Nah, S awalnya 08,736 mm, S-nya sama dengan 375, S2-nya 450 mm, itu menentukan S pakainya 100 mm. Nah, maka yang jadi dalam perhitungan ini digunakan spasi tulangan lentur sebesar 100 mm selama space yang digunakan lebih kecil dari spasi maksimum, maka diperbolehkan. Nah, sehingga luasan yang terpasang itu adalah ASP itu mendapatkan hasil 1,131 kali 10 pangkat 3 mm. AX-nya 113,097, ASP-nya 131 kali 10 pangkat 3 mm. Nah, next kolom. Kolom penulangan. Nah, di sini
Bikul utamanya 500 mm, hakul utamanya 500 mm. Nah, sama seperti berikut yang diketahui, maka parameter pendukungnya itu D aksen itu mendapat hasil 2,5 mm, Y sama dengan 0,8, dan eksistensi E dan eksistensi E dan benar nominal kolomnya itu E 0,122, MN-nya 0,109 kN, PN-nya yaitu 8,894 kali 8,894 kali 10,5 N. Nah, di sini berdasarkan ACE 31814 Handbook volume 3 itu diagram interseksial kolomnya diplot hasil R, N dan MN, maka hasil RN itu di P-plotnya itu 0,01 atau dalam hitungan persen 1%. Nah, ini diagramnya sebagai berikut dengan detail angka-angka yang sudah diterapkan. Jumlah total tulangan longitudinal AS totalnya itu mendapatkan hasil 2,5 dikali 10 pangkat 3 mm. Nah, N tukalnya tuh mendapatkan hasil 8,817, maka diambil N itu pakainya itu 8 buah. Nah, kontrol jarak tulangan 1, syarat 1, S lebih besar dari 40 mm, syarat 2, S lebih besar dari 1,5 dilentur. Nah, jarak untuk 3 tulangan N UH itu 3, SUB-nya itu 196,021 mm. Nah, jarak untuk tulangan 3-nya N 1R-nya itu 3, nah S1R-nya itu 196,021 mm. Nah, karena jarak tulangan ini terhitung telah memenuhi dan lebih dari 40 mm, maka untuk jarak pakai dapat digunakan dengan S pakai 188 mm dengan dan detail kolom 500 kali 500 mm. Sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perhitungan fondasi footplate. Seperti gambar di sini, data fondasi footplate, data tanah, kita mendapatkan kedalaman fondasi 1,5 meter, berat volume tanah 17,60 kN per meter pangkat 3, sudut gesek ke dalam 34 derajat, kohesi 0, tanah konus rata-rata 95 kg per cm kuadrat. Dan nilai N hasil uji SPT 18. Untuk dimensi fondasi, lebar fondasi arah X dan fondasi arah Y kita buat 3 meter dengan tebal fondasi 0,4 meter, lebar kolom arah X dan kolom arah Y 0,5 meter. Dengan posisi kolom dalam itu 40, tepi 30 dan sudut 20. Bahan konstruksi kotakan beton kita mempunyai nilai 20 MPa dan kuat lele baju tulangan 420 MPa dengan berat beton bertulangnya 24 kN per meter pangkat 3. Dengan beban rencana fondasi gaya aksial akibat beban terfaktor kita mempunyai nilai 578,174 kN. Momen arah X akibat beban terfaktornya itu adalah 110 kN per meter. Kilonewton meter. Dengan momen arah Y akibat beban terfaktor itu 90 kN meter.
untuk kapasitas dukung tanahnya kita mempunyai 3 referensi. Yang pertama itu adalah menurut Terzaki dan Peck 1943. Dengan diketahui hal yang tadi, dengan hasil ini kita memperoleh 335,33 kilonewton per meter kuadrat. Untuk yang kedua itu adalah Meyerhof 1956 dengan rumus seperti berikut. Kita akan mendapatkan Ki-A-nya itu sebesar 405,81 kilonewton per meter kuadrat. Dan untuk menurut Skempton 1986 dengan rumus seperti berikut, akan Ki-A-nya menghasilkan 501,85 kilonewton per meter kuadrat. Nah, untuk kapasitas dukung tanah yang dipakai, kelompok kami menggunakan kapasitas dukung tanah menurut Terzaki dan Peck dengan nilai Ki-A-nya itu 335,33 kilonewton per meter kuadrat. Dengan kontrol tegangan tanahnya, luas dasar footplate-nya kita mendapat 9 meter kuadrat, tanah momen arah X dan arah Y-nya kita 4,5 meter pangkat 3 dengan tinggi tanah di atas footplate itu 1,1 meter. Dengan tekanan akibat berat footplate dan tanahnya itu kita menghasilkan 28,960 kilonewton per meter kuadrat. Nah, untuk tegangan tanah maksimum yang terjadi pada dasar fondasi itu, Kimax-nya kita mendapat nilai 137,640 kilonewton per meter kuadrat. Dan sehingga Kimax-nya itu lebih besar daripada Ki-A, menghasilkan angka yang aman. Untuk tegangan tanah minimum yang terjadi pada dasar fondasi, Kimin itu mendapat nilai 48,752 kilonewton per meter kuadrat. Jadi Kiminnya itu lebih besar daripada 0, jadi tidak terjadi tegangan tarik atau bisa dibilang aman ya. Terus D itu gaya geser pada footplate. 1 tinjauan geser X. Tinjauan geser X untuk gaya geser arah X seperti diketahui itu jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton itu 0,075 meter, tebal efektif footplate-nya terdapat nilai 0,325 meter, jarak bit kritis terhadap sisi luar footplate itu kita mendapat nilai 1,088 meter. Nah, jika dimasukkan dengan rumus gaya geser arah X, kita akan menghasilkan 302,007 kilonewton. Nah, untuk mencari kuat geser footplate arah X, diambil nilai terkecil dari VC yang diperoleh dari persamaan SBB tersebut. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini ya. VC sama dengan 1 plus 2 plus beta C dikali pangkat akar FC aksen kali B dikali D per 6 kali 10 pangkat min 3. Untuk kuat geser footplate-nya itu F kali VC sama dengan 1090,083 kilonewton. Nah, yang syarat yang harus dipenuhi itu adalah F dikali VC lebih besar dari FUX. Sehingga tadi FUX kita adalah 302,007 kilonewton dan F kali VC-nya itu 1090,083. Jadi bisa dibilang aman karena F kali VC-nya itu lebih besar daripada FUX. Untuk tinjauan geser arah Y, jarak pusat tulangan terhadap sisi luar betonnya itu 0,085 meter. Tebal efektif footplate-nya 0,315 meter. Untuk jarak bit kritis terhadap sisi luar footplate-nya itu 1,093 meter. Nah, untuk tegangan tanah pada bilangan kritis geser arah Y itu kita mempunyai nilai 105,270 kilonewton per meter kuadrat. Untuk gaya geser arah Y dengan rumus seperti berikut,
kita menghasilkan 303,157 kilonewton. Nah, untuk kuat geser foot plate arah Y diambil dari nilai terkecil VC yang diperoleh dari persamaan SBB. Nah, untuk seperti tadi ya, kuat geser foot plate itu F dikali VC sama dengan 1056,542 kilonewton. Syarat yang dipenuhi itu F kali VC lebih besar daripada FUX. Jadi FVC-nya itu 1056,542 lebih besar daripada FUX 303,153. Jadi bisa dibilang aman. Untuk tinjauan geser dua arah atau bisa disebut pons, diketahui jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton itu 0,085 meter. Tebal efektif foot plate-nya itu 0,32 meter. Lebar bidang geser pons arah X 0,815 dan untuk pons arah X 0,815 juga. Nah, untuk gaya geser pons yang terjadi itu atau bisa disebut FUP sama dengan nilai tersebut dihasilkan akan menjadikan 535,457 kilonewton. Nah, untuk tegangan geser pons diambil nilai terkecil dari FP yang diperoleh dari persamaan SBB tersebut. Untuk kuat geser pons itu kita akan mendapat kuat geser pons itu rumusnya adalah F dikali V NP bisa menghasilkan 1148,11 kilonewton. Nah, syarat yang harus dipenuhi adalah F dikali VNP lebih besar daripada FUP. Nah, tadi FUP kita mendapat 535,457 kilonewton. Nah, untuk VNP-nya kita mendapat 1148,109. Jadi angka tersebut bisa dibilang aman. Nah, untuk antara F dikali VNP dan PU aman juga dikarenakan F dikali VNP-nya itu lebih besar daripada PU. Nah, untuk pembesian foot plate itu tulangan lentur arah X itu jarak tepi kolom terhadap sisi luar foot plate AX sama dengan 1,250 meter dengan tegangan tanah pada tepi kolom itu QX 100,603 kilonewton per meter kuadrat. Dan untuk momen yang terjadi pada plat fondasi akibat tegangan tanah itu MUX sama dengan 225,785 kilonewton meter. Nah, untuk rasio tulangan yang diperlukan itu adalah R, faktor distribusi tegangan beton itu adalah RB, mendapatkan nilai 0,02023881 dengan faktor reduksi kekuatan lentur F itu 0,80. Jika Rmax sama dengan rumus seperti ini menghasilkan 5,180. Nah, untuk Rn itu lebih kecil daripada Rmax, sehingga nilainya adalah aman atau bisa disebut oke. Rasio tulangan yang diperlukan R itu adalah 0,0022. Dengan rasio tulangan minimum itu adalah 0,0025. Dengan yang tulangan yang diperlukan adalah 0,0025. Nah, sehingga luas tulangan yang diperlukan itu adalah AS sama dengan P dikali B kali D sama dengan 2437,50 mm kuadrat. Jika nilai-nilai tersebut dimasukkan, jarak tulangan maksimum adalah 200 mm. Digunakan tulangan D16 200. Luas tulangan yang terpakai adalah AS sama dengan 3015,95 mm kuadrat. Terus untuk tulangan lentur arah Y
Dengan gambar seperti ini, jarak tepi kolom terhadap sisi luar footplate AY adalah 1,250 meter. Dengan tegangan tanah pada tepi kolom XY sama dengan 100,603 kN per meter kuadrat. Nah, untuk faktor distribusi tegangan betonnya itu kita mendapatkan hasil 0,020231 dengan faktor reduksi kekuatan lentur 0,80. Rmax yang kita dapat itu adalah 5,180 sehingga Rn lebih kecil daripada Rmax. Oke. Rasio tulangan yang diperlukan R itu adalah 0,0023 dengan R min 0,0025 dan luas tulangan yang diperlukan AS sama dengan P kali B kali D sama dengan 2362,50 mm kuadrat. Dengan diameter tulangan yang digunakan adalah D16 mm. Jarak tulangan yang digunakan juga adalah 200 mm. Jadi yang digunakan tulangan itu adalah D16 200 mm. Dengan luas tulangan yang terpakai adalah 3015,93 mm kuadrat. Nah, untuk tulangan susutnya, rasio tulangan susut minimum RS min sama dengan 0,0014. Dengan diameter tulangan yang digunakan adalah 12 mm. Jarak tulangan sudut arah X itu 249 mm dengan jarak tulangan susut maksimum arah X adalah 200 mm. Jadi jarak tulangan susut arah X yang digunakan itu adalah 200 mm. Untuk jarak tulangan susut arah Y itu mendapatkan nilai 256 mm dengan jarak tulangan susut maksimum arah Y 200 mm. Jarak tulangan arah Y yang digunakan itu 200 mm. Jadi untuk tulangan arah X kita mendapatkan 12 200 mm dan tulangan arah Y 12 200 mm. Untuk hasil akhirnya seperti berikut. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan.